welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Come on, let's praise Jesus. Clap your hands. Say oh, 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 oh. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, 'cause I have joy. Whoa. You took
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Jesus, haleluya. Kau raja atas segala raja. Ku mau percaya selamanya hanya bagimu Tuhan. We praise you, Jesus. Hallelujah. We glorify your name, God. Terima kasih Tuhan, karena Kau begitu baik kepada kami. Kau begitu luar biasa dalam hidup kami, Yesus. Katakan sama-sama, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, katakan sama-sama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Jesus, for being so good to us. Thank you, Lord, for being amazing. Thank you, Jesus. We love you so much, Father. We love you so much. You have been faithful to me, Jesus. You have been faithful to me. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, dimanapun teman-teman berada hari ini, dimanapun mereka sama-sama menyembah Tuhan, I pray, Lord, mereka dapat merasakan kasih Tuhan. Mereka dapat merasakan kebaikan Tuhan mengalir saat ini juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati, pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya semua katakan, amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Semuanya sehat, semuanya siap dengar firman Tuhan. Dan teman-teman yang siap dengar firman Tuhan bisa shout yes. Alright. Dan tapi sebelum itu kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa beribadah, dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami supaya waktu firman Tuhan disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus hadir, Roh Kudus urapi, biar hamba bisa menyampaikan firman dengan baik dan teman-teman bisa menangkap dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, teman-teman, berapa banyak dari kalian yang dalam hidup ini pernah merasa pengen give up? Merasa give up, pengen give up di sekolah. Mungkin kita merasa sekolah itu susah banget. Kita merasa tugas itu banyak banget. Kita merasa kayaknya gak kuat lagi belajar. Atau teman-teman berapa banyak yang pernah merasa give up, pengen give up dengan pertemanan. Kok kayaknya complicated banget ya berteman. Kok kayaknya banyak drama ya. Kok kayaknya nanggapin teman-teman yang mungkin bikin sakit hati, ngomongannya gak enak. Atau mungkin bercandaannya terlalu berlebihan sehingga kita kayak ngelus dada. Tapi gak cuma jadi sekali, tapi terjadi berkali-kali. Itu bisa kadang rasanya give up, rasanya gak pengen deh, capek banget rasanya. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Aku mau bilang sama teman-teman semua untuk kita jangan pernah menyerah. Don't give up. Kenapa? Karena kita percaya setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan, yang menyertai hidupan kita sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Tuhan Yesus mengerti sehingga Dia akan mengaruniakan kekuatan buat kita untuk kita bisa menanggung, kita bisa menghadapi semuanya. So, don't give up. Nah, ada dua hal aku pengen cerita ke teman-teman semua. Kenapa sih waktu kita menghadapi challenge, kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, kita tidak boleh menyerah. Why we must not give up? Yang pertama, no challenge, no growth. Tidak ada challenge, tidak ada pertumbuhan. Teman-teman, kalau contoh, kalian waktu sekarang ini bisa berjalan, enak ya, bisa jalan. Nah, waktu kita kecil, kita nggak langsung bisa jalan dong. Kita lahir, tau-tau bisa jalan. Nggak mungkin. Tapi pasti kita tiduran kita mulai telungkep, mulai ngerangkak, terus mulai belajar berdiri. Nggak langsung lancar, tapi di situ ada challenge. Nah, seorang bayi, dia punya challenge untuk bisa jalan, sehingga sekarang kita bisa berjalan seperti ini. Gak langsung jadi jalan, tapi ada proses-prosesnya. That's what we call challenge. Nah, bayangin kalau seorang bayi, dia gak mau belajar untuk jalan, gak akan pernah bisa jalan waktu dia udah dewasa. James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Teman-teman, waktu kita ngadepin banyak tantangan, jangan pernah kita menyerah. Karena waktu kita tidak menyerah, akan menghasilkan suatu pertumbuhan. Ingat, no challenge, no growth. Teman-teman, sekarang mungkin kisaran kalian umur kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8.
Mungkin pelajaran, misalkan contoh di sekolah sekarang lagi susah. Tapi ingat-ingat deh teman-teman. Dulu waktu kita kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, pasti pelajaran saat itu susah. Tapi karena kita terus tidak menyerah, kita terus belajar, makanya sekarang bisa kelas 5, kelas 6, bisa kelas 7, bisa kelas 8. Tapi kalau kita lihat lagi dulu, kelas-kelasan dulu, kelas 3, kelas 4, pasti kita akan merasa itu sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena kita sudah melaluinya, kita sudah bertumbuh lebih dewasa sehingga ada sesuatu yang challenge yang baru untuk kedepannya kita bisa semakin lebih baik lagi. So, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena waktu kita tetap menghadapi tantangan dengan baik, akan ada growth dalam kehidupan kita. Why we must not give up? Yang kedua, to provide strength. Proverbs 24 verse 10. If you falter in the time of trouble, how small is your strength? Terkadang teman-teman, oke lah, tantangan berat. We know, kita semua ngalamin tantangan berat. Tapi kalau kitanya udah give up, kitanya udah lemes, kitanya udah kayak, kekuatannya malah makin kecil. Tapi waktu kita ngadepin tantangan yang besar, tapi kita, oke, yuk kita hadapi sama-sama. Bersama dengan Tuhan bisa. Semangat, semangat, semangat. Itu nama kekuatannya ada yang keluar. Nggak tahu kenapa, tapi ada suatu kekuatan yang bisa mendorong kita untuk kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu. So, why we must not give up? Karena waktu kita tidak give up, ada strength, ada kekuatan yang baru untuk kita menghadapi tantangan-tantangan. So, in our life pasti akan ada tantangan-tantangan. So, we must not give up. Kenapa? Karena tantangan-tantangan yang kita hadapi dengan baik itu akan membuat kita bertumbuh. Dan ada kekuatan yang baru yang kita alami waktu kita mengalami tantangan-tantangan itu dengan baik. Waktu respon kita baik, respon kita benar, kita hadapi bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, ada satu tokoh Alkitab yang aku pengen ceritakan kepada teman-teman semua, Nehemia atau Nehemia. Nah, di Nehemia ini dia adalah seorang nabi yang keluar dari pembuangan di Babilonia. Bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babilonia selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun itu selesai, bangsa Israel beberapa kembali ke tanah perjanjian. Nah, salah satunya yang kembali ini adalah seorang nabi namanya Nabi Nehemia. Nabi Nehemia ini, jadi dia kembali dengan suatu kerinduan untuk dia melihat tembok Yerusalem kembali terbangun. Kenapa? Karena setelah ditinggal 70 tahun itu temboknya runtuh, nggak ada lagi perlindungan, dan dia punya kerinduan untuk bisa membangun tembok itu kembali. Of course, waktu dia membangun itu, dia lakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan dia. Tapi tetap ada orang-orang yang gak suka untuk melihat ada tembok Yerusalem yang kembali dibangun. Maka itu ada raja-raja, ada orang-orang yang mencemooh mereka, yang mencoba untuk bisa menghancurkan apa yang menjadi planning mereka agar tembok tidak terbangun. Tapi Nehemia, dia tetap semangat, dia tetap mencari Tuhan, dia atur strateginya, bagaimana caranya, pokoknya dia tidak menyerah untuk bisa tembok itu terbangun. Nehemiah faced challenges when rebuilding the walls of Jerusalem, but he chose not to give up. So, sama dengan Nehemia, teman-teman, kita bisa memilih apakah kita mau menyerah atau kita akan terus berjuang. So, aku mau undang teman-teman untuk kita tetap berjuang. Di saat ada tantangan, di saat ada kesulitan, jangan membuat kita jadinya kuncup. Jangan membuat kita jadinya ciut. Jangan membuat kita jadi nyerah, nggak mau lagi. Tapi kita hadapi bersama, kita hadapi bersama dengan Tuhan sehingga kita bisa overcome setiap challenges yang ada dalam kehidupan kita. So, kita mau belajar dari Nehemia. What to do when we face challenges. Are you guys ready? Alright. Yang pertama, what to do when we face challenges. Yang pertama adalah pray. Nah, berdoa. Teman-teman pasti pernah dengar nggak? Dimana kita dibilang untuk ini, jadikan doa sebagai the first response, not the last resort. Terkadang ada orang-orang yang dia berdoa, tunggu waktu dia udah usaha, semuanya udah coba, nggak bisa semua baru dia berdoa. Tapi firman Tuhan mengajarkan, when you face challenges, make prayer is the first thing, not the last resort. Nehemiah 4:8-9.
They all plot together to come and fight against Jerusalem. Ini orang-orang yang gak seneng ini ya. And stir up trouble against it. But we pray to our God and posted a guard day and night to meet this threat. Di mana Nehemia dengan orang-orang yang lagi membangun, mereka mengalami threat. Mereka mengalami ada orang-orang yang mau menjatuhkan mereka. Tapi apa yang jadi first response mereka? Mereka berdoa. Mereka mencari Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu perlindungan mereka datangnya dari Tuhan. Kekuatan mereka datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan yang menaruh suatu hatinya untuk bisa membangun tembok Yerusalem ke Nehemia, ya Nehemia percaya kalau Tuhan yang juga akan tolong dia dengan timnya yang akan membangun tembok. So, what you do when we face challenges? Pray. Teman-teman, berdoa. Kita cari Tuhan. Jangan kita jadikan doa sebagai last resort, tapi jadikan doa sebagai first response. Alright? Number 2, what you do when we face challenges? Strategize. Susun strategi. Nehemiah 4 verse 16. From that day on, half of my men did the work, while the other half were equipped with spears, shield, bows, and armor. The officers posted themselves behind all the people of Judah. Jadi, waktu menghadapi tantangan, mereka tahu nih ada orang-orang yang mencoba untuk bisa menjatuhkan, menyerang. Akhirnya Nehemia dan timnya, mereka atur strategi teman-teman. Mereka atur strategi bagaimana caranya pokoknya pembangunan bisa tetap berjalan di saat banyak tantangan-tantangan yang menyerang mereka. Jadi setengahnya ngebangun, setengahnya berjaga-jaga dengan senjata. Jadi kayak istilahnya maybe back to back. Yang satu lagi ngebangun, yang satu lagi ngeliatin siapa nih yang mau nyerang. Kalau dia mau nyerang, ngadepinnya sama mereka. So, ini namanya strategi teman-teman. Nah, dalam hidup kita pasti banyak challenges. Most of them adalah sekolah. Wah, itu challenge-nya banyak sekali. Misalkan exam, projects, homeworks. Wah, itu kayak piling up banyak banget. Rasanya kita udah rasa kayak helpless. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan dengan baik. Untuk kita pikirkan ulang, untuk atur strateginya. Contoh, mungkin kita waktu naik dari kelas 4 ke kelas 5, atau dari kelas 5 ke kelas 6, kita merasa pelajarannya makin berat, tantangannya makin berat. Mungkin kita merasa pusing, aduh kayak pengen nyerah. Tapi coba strategize. Misalkan, kalau dari kelas 4 ke kelas 5, tadinya kita punya waktu main sehari tadi 4 jam untuk main. Tapi karena pelajaran makin banyak, nggak kekejar 4 jam. So, strateginya apa? Tadi mainnya 4 jam, coba bikin jadi 2 jam mainnya. 2 jamnya lagi buat apa? Kita pakai untuk belajar, ngerjain PR atau yang lain. Ini strategi namanya teman-teman. Jadi ada sesuatu yang biasanya kita lakukan, yang mesti diubah untuk bisa kita menghadapi tantangan yang baru. Yang tadinya main 4 jam, jadinya cuma 2 jam. Ini contoh teman-teman. Begitu pula juga dengan challenge di keluarga, challenge di pertemanan. Coba think, apa yang bisa kita lakukan lebih baik lagi. Terkadang cara yang biasa kita lakukan baik, untuk kedepannya belum tentu baik. Mesti berubah, mesti adaptasi. Ingat ya teman-teman ya, strategize. Jangan cuma kita berdoa, Tuhan minta tolong, tapi kita nggak buat apa-apa. Kita mesti lakukan bagian kita untuk bisa melakukan lebih baik lagi. So, challenge itu suatu yang common. Semua kita pasti ngalamin challenge. Tapi aku mau ajak buat kita nggak give up. Kenapa? Karena challenge yang kita responi dengan benar akan membawa suatu pertumbuhan. Dan waktu kita nggak menyerah, ada suatu kekuatan untuk kita bisa tetap menghadapi tantangan yang ada. Kita belajar dari Nehemia, di mana waktu dia membangun tembok Yerusalem, ada banyak tantangan, orang nggak suka, tapi Nehemia tidak menyerah. So, 2 hal yang kita bisa belajar dari Nehemia. Yang pertama, waktu dia ngalamin challenges, the first response adalah dia pray. Not making praying is the last resort, but make prayer is for the first response. Yang kedua, strategize. Nehemia
dengan timnya, mereka memikirkan gimana caranya untuk bisa menghadapi tantangan yang ada tantangan yang ada bersama-sama. So, teman-teman, tantangan selalu ada. Tantangan tuh akan membawa kita lebih baik lagi. Jadi, teman-teman, aku mau ajak hari ini, waktu kita ngadepin tantangan, don't give up. Tapi kita pray, kita strategize. Pikirkan dengan baik. Agar kenapa? Agar hidup kita jadi lebih baik lagi. Dan aku mau pesan satu hal, teman-teman. Always remember, waktu kita ngalamin tantangan, ngalamin kesusahan, ingat ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kita nggak pernah sendiri. Dia sumber kekuatan kita. So pray, bergantung sama Tuhan, dan Dia akan kasih kita kekuatan. And aku berdoa, teman-teman semua, kita akan lulus dari setiap tantangan-tantangan yang ada, sehingga kita bisa melihat hidup ini lebih baik lagi. Kita bisa melakukan hal-hal lebih baik lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Thank you for following until the end, teman-teman. Ibadah kita sudah selesai, dan aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Aku mau doa berkat untuk teman-teman semua. Aku berdoa, berkati teman-teman dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, biar berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Sekolah mereka dijagai Tuhan, keluarga mereka dijagai Tuhan, biar apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus, dan biar damai sejahtera yang daripada Tuhan, sukacita, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai teman-temanku semua mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini bersama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama shout, Amen. Happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye-bye.